Война — это не только смерть, это еще такая жизнь. Но мы отступаем! Понимаете, отступаем! И несем огромные потери! И завтра... Di tengah gemuruh senapan dan debu peperangan, seorang wanita muda berdiri teguh di garis depan dengan mata tajam dan hati baja. Ia bukan hanya prajurit, tetapi legenda yang lahir dari kehancuran. Namanya Lyudmila Pavlichenko, seorang penembak jitu yang tidak hanya menorehkan 309 nyawa musuh dalam sejarah, tetapi juga mengukir namanya sebagai simbol keberanian, ketangguhan, dan harapan di tengah kekelaman Perang Dunia Kedua. Kisahnya bukan hanya tentang perang, tetapi tentang perjuangan seorang wanita yang melawan batasan. Tidak hanya untuk negaranya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Inilah perjalanan Lady Death, sang pahlawan yang namanya terus bergema melintasi zaman. Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Lyudmila Pavlichenko yang nantinya dikenal sebagai salah satu penembak jitu paling mematikan dalam sejarah, memiliki masa kecil yang sederhana namun penuh determinasi. Ia terlahir dengan nama Lyudmila Mikhailovna Byelova pada 12 Juli 1916 di Bilaservka, Ukraina, saat itu bagian dari Kekaisaran Rusia. Ayahnya, Olena Trokimivna Byelova, adalah seorang pekerja pabrik, sementara ibunya, Mikhailo Byelov, adalah seorang guru. Sejak kecil, Lyudmila Pavlichenko adalah seorang gadis yang tomboy yang senang bersaing dalam berbagai kegiatan. Ia memiliki ambisi kuat untuk membuktikan bahwa anak perempuan bisa sama hebatnya, bahkan lebih baik dibanding anak laki-laki. Pada usia 14 tahun, Lyudmila dan keluarganya pindah ke Kiev. Di kota besar ini, peluang dan tantangan baru menantinya. Di tengah aktivitasnya, ia memutuskan untuk mendaftar di kelas menembak. Kecintaannya pada olahraga ini segera terlihat, karena ia menunjukkan kemampuan yang luar biasa sejak awal. Selama tinggal di Kiev, Lyudmila membuktikan bakatnya di bidang menembak dengan meraih lencana penembak jitu Voroshilov, penghargaan bergengsi di Uni Soviet yang diberikan kepada individu dengan keahlian luar biasa dalam menembak. Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam hidupnya, menandai awal reputasinya sebagai seorang penembak ulung. Selain sebagai simbol kehormatan, penghargaan tersebut juga mencerminkan nilai-nilai penting yang dipromosikan Uni Soviet pada masa itu, yaitu kesiapan militer dan keterampilan presisi tinggi, kemampuan yang kelak menjadikannya salah satu penembak jitu paling terkenal dalam sejarah. Pada usia 18 tahun, Lyudmila tercatat menikah dengan seorang pria bernama Alexei Pavlichenko yang merupakan seorang ahli forensik. Namun pernikahan mereka berakhir dalam waktu singkat. Salah satu alasan yang disebutkan adalah ketidakcocokan antara keduanya. Meskipun rincian pasti dari konflik mereka tidak terdokumentasi secara mendalam. Dari pernikahan tersebut, Lyudmila memiliki seorang putra bernama Rostislav Pavlichenko. Meskipun telah bercerai, Lyudmila masih menggunakan nama keluarga Pavlichenko sepanjang hidupnya. Perceraian dengan Alexei tampaknya mempengaruhi Lyudmila secara emosional. Tetapi ia berhasil mengalihkan energinya ke pendidikan dan pengembangan diri. Putra tunggalnya, Rostislav Pavlichenko, juga menjadi penghibur sekaligus penyemangat bagi Lyudmila di masa-masa terpuruknya. Dengan dukungan dari keluarga serta tekad untuk membangun kembali kehidupannya dengan anaknya, Lyudmila melanjutkan studi di Universitas Kiev sambil bekerja di pabrik senjata lokal untuk mendukung keuangannya dalam membesarkan sang putra. Lyudmila mendaftar di Universitas Kiev pada tahun 1937 dan mengambil jurusan sejarah sesuai dengan minat dan mimpinya sebagai seorang guru sejarah. Ketertarikannya pada sejarah kemungkinan besar berakar dari latar belakangnya yang penuh semangat kompetitif dan kecintaannya pada pemahaman mendalam tentang masa lalu. Sejak masa mudanya, ia memiliki tekad untuk membuat perbedaan,
baik di medan intelektual maupun praktis. Tekad dan dedikasinya dalam menjalani kehidupan mandiri tidak hanya terlihat dari keberhasilannya menyeimbangkan peran sebagai ibu tunggal dan mahasiswa, tetapi juga dari kegigihannya dalam mengembangkan keterampilan di luar bidang akademik. Salah satu aspek yang mencolok dari masa studinya adalah kelanjutannya dalam mengasah keterampilan menembak. Ia mendaftar di sekolah sniper lokal di Kiev, mengambil kursus menembak sebagai kegiatan tambahan. Keahliannya sebagai penembak berkembang pesat selama periode ini, didukung oleh pelatihan dan pengalamannya sebelumnya di pabrik senjata. Periode akhir 1930-an adalah masa penuh gejolak bagi Uni Soviet di bawah kepemimpinan Joseph Stalin. Ketegangan meningkat di Eropa dengan kebangkitan kelompok fasis Jerman dan ekspansi militer Jepang. Ketika Perang Dunia II dimulai dengan invasi Jerman ke Polandia pada September 1939, Uni Soviet berusaha mengamankan posisinya dengan menandatangani Fakta Non-Agresi Molotov-Ribbentrop bersama Jerman. Kesepakatan ini membagi Eropa Timur menjadi zona pengaruh Soviet dan Jerman, memberi waktu bagi Uni Soviet untuk mempersiapkan militer mereka. Namun, fakta ini tidak bertahan lama, karena pada Juni 1941, Hitler melancarkan operasi Barbarossa menandai dimulainya invasi Wehrmacht ke Uni Soviet. Saat itu, Lyudmila Pavlichenko berusia 24 tahun dan berada di tahun keempat studinya. Mendengar kabar invasi tersebut, ia segera menuju kantor perekrutan di Odessa untuk mendaftarkan diri. Dengan latar belakang sebagai penembak jitu berbakat, terbukti dari pengalamannya di kelas penembak jitu dan rencana penembak jitu Voroshilov yang pernah ia raih, Lyudmila tidak ingin hanya menjadi penonton selama perang yang mengancam tanah airnya. Saat mendaftar untuk bergabung dengan militer setelah invasi Jerman pada tahun 1941, Lyudmila Pavlichenko termasuk di antara gelombang pertama sukarelawan di kantor perekrutan Odessa, di mana ia meminta untuk bergabung dengan infanteri. Ia awalnya ditolak oleh petugas perekrutan karena mereka lebih cenderung menugaskan perempuan pada peran non-tempur seperti perawat. Para perekrut menganggap perempuan tidak cocok untuk tugas di garis depan. Namun Lyudmila tidak menyerah. Ia sangat yakin bahwa ia dapat berkontribusi secara langsung dalam pertempuran dan mengklaim bahwa ia lebih ingin bertempur di garis depan daripada mengambil peran pendukung. Untuk membuktikan kemampuannya, ia berhasil menembak 2 kolaborator Rumania dari atas bukit yang dipertahankan Soviet. Prestasi ini membuatnya diterima dalam divisi senapan ke-25 Tentara Merah sebagai seorang penembak jitu, yang merupakan unit infanteri yang terlibat dalam pertempuran di medan perang. Ini adalah awal dari karir luar biasa Lyudmila sebagai penembak jitu yang terkenal dalam Perang Dunia II. Di sana, ia menjadi salah satu dari 2.000 penembak jitu wanita di Tentara Merah, meskipun hanya sekitar 500 orang yang selamat dari perang. Awalnya, Pavlichenko ditugaskan untuk menggali parit dan jalur komunikasi. Karena kekurangan senjata, ia hanya dibekali sebuah granat RGD-33. Namun, pada paruh kedua Juli 1941, seorang rekan yang terluka parah akibat pecahan peluru menyerahkan senapan bolt action machine gun model 1891 miliknya kepada Lyudmila. Pada 8 Agustus 1941, ia mencetak debutnya sebagai penembak jitu perang dengan menembak 2 perwira Jerman di Bilyayevka dari jarak 400 meter. Selama sekitar 2,5 bulan dalam pengepungan Odessa, Pavlichenko tercatat telah menewaskan 187 tentara musuh. Pada Agustus 1941, ia dipromosikan menjadi sersan senior setelah menambahkan 100 korban ke dalam catatannya. Ketika kelompok fasis dan sekutu mereka dari Rumania merebut Odessa pada 15 Oktober 1941, unitnya dievakuasi melalui Laut Sevastopol di semenanjung Crimea untuk bertempur dalam pengepungan Sevastopol.
Di sana, Pavlichenko melatih penembak jitu lain yang kemudian tercatat berhasil menewaskan lebih dari 100 tentara poros selama pertempuran. Pada Mei 1942, setelah dipromosikan menjadi letnan, ia diakui oleh Dewan Tentara Selatan karena telah menewaskan 257 tentara musuh. Selama Perang Dunia II, ia tercatat menewaskan 309 tentara musuh, termasuk 36 penembak jitu dari pihak poros. Pada Juni 1942, saat bertempur di Sevastopol, Pavlichenko terluka akibat serpihan mortir yang mengenai wajahnya. Namun tentara merah menganggapnya sebagai aset yang terlalu berharga. Bahkan sebelum lukanya benar-benar sembuh, komando tinggi Soviet memutuskan untuk menariknya dari medan perang. Selama masa tugasnya, Pavlichenko mencatatkan 309 korban tewas yang dikonfirmasi. Reputasinya sebagai penembak jitu legendaris memberinya julukan Lady Death. Tentara Jerman mengenalnya dengan baik. Mereka bahkan mencoba menyuapnya, mengirimkan pesan melalui pengeras suara. Ludmila Pavlichenko, bergabunglah dengan kami. Kami akan memberimu banyak coklat dan menjadikanmu perwira Jerman. Ketika suap gagal, ancaman pun dilontarkan. Jika kami menangkapmu, kami akan mencabikmu menjadi 309 bagian dan menyebarkannya ke angin. Mendengar ancaman ini, Pavlichenko hanya tersenyum dan berkata bahwa ia senang musuh mengetahui jumlah rekornya dengan tepat. Ia menghabiskan sekitar sebulan di rumah sakit untuk pemulihan. Dan setelah pulih, Pavlichenko tidak kembali ke medan perang. Sebagai gantinya, ia menjadi propagandis untuk tentara merah, memperoleh julukan Lady Death. Di sisi lain, tentara Jerman menjulukinya sebagai wanita Rusia dari neraka. Hingga akhir perang pada tahun 1945, ia terus melatih penembak jitu untuk bertugas di medan perang. Pada tahun 1942, Lyudmila Pavlichenko dikirim ke Kanada dan Amerika Serikat dalam kunjungan publisitas, bagian dari upaya Uni Soviet untuk meyakinkan sekutu agar membuka front kedua melawan kelompok fasis Jerman. Я хочу сказать вам, что мы победим, что нет такой силы, которая могла бы помешать победоносному маршу свободных народов мира. Мы должны объединиться. Как русский солдат, я предлагаю вам, великим солдатам Америки, свою руку. Fellow soldiers, forward to victory. Ketika tiba di Amerika Serikat, ia mencetak sejarah sebagai warga negara Soviet pertama yang diterima oleh seorang presiden Amerika Serikat. Franklin D. Roosevelt sendiri menyambutnya di Gedung Putih. Tak hanya itu, ibu negara Eleanor Roosevelt mengundangnya untuk melakukan tur ke seluruh negeri berbagi kisahnya sebagai seorang prajurit wanita di garis depan. Namun sambutan pers Amerika seringkali mengecewakan. Pavlichenko yang dikenal sebagai girl sniper tidak selalu dipandang serius. Dalam wawancara di Washington DC, ia terkejut dengan jenis pertanyaan yang diajukan wartawan. Seorang wartawan bahkan mengkritik panjang rok seragam saya, mengatakan bahwa di Amerika wanita memakai rok lebih pendek, dan seragam saya membuat saya terlihat gemuk, ujarnya. Mereka juga bertanya apakah ia memakai riasan di medan perang. Dengan tajam, ia menjawab pertanyaan tentang pakaian dalamnya dengan berkata, "Saya bangga mengenakan seragam legendaris Tentara Merah. Seragam ini telah disucikan oleh darah rekan-rekan saya yang gugur melawan fasisme." Ketegasannya kadang-kadang dianggap kasar dan emosinya tampak datar oleh beberapa reporter, tetapi ia tidak gentar. Bahkan ia pernah menantang seorang reporter yang seksis untuk berkelahi. Dalam kunjungannya, Pavlichenko tampil di berbagai forum, termasuk di International Student Assembly di Washington DC. Menghadiri rapat dengan Congress of Industrial Organization, serta berbicara di New York dan Chicago. Di New York, wali kota Fiorello LaGuardia memberinya mantel bulu rakun sebagai hadiah.
Di Chicago, ia berdiri di hadapan kerumunan besar dan menegur para pria Amerika agar mendukung pembukaan front kedua. Dengan nada tajam, ia berkata, "Tuan-tuan, saya berusia 26 tahun dan telah menewaskan 309 penjajah fasis. Tidakkah menurut kalian, tuan-tuan, bahwa kalian sudah terlalu lama bersembunyi di belakang punggung saya?" Kata-katanya menusuk hati audiens, memunculkan gelombang sorakan dukungan yang menggetarkan. Sebagai penghormatan, pemerintah Amerika Serikat memberinya pistol semi-otomatis Colt. Sementara di Toronto, Kanada, ia menerima senapan Winchester model 70 dengan teleskop Weaver yang kini dipajang di Museum Angkatan Bersenjata Pusat di Moskow. Di Stasiun Union Toronto, ribuan orang menyambutnya bersama rekan penembak jitu Vladimir Pelintsev dan Komisaris Bahan Bakar Moskow Nikolai Kravchenko. Kunjungan Pavlichenko tidak terbatas pada Amerika Utara. Pada 21 November 1942, ia mengunjungi Coventry, Inggris, di mana ia menerima donasi sebesar 4.516 pon dari para pekerja setempat untuk membeli 3 unit Sinar X bagi Tentara Merah. Di sana ia juga mengunjungi reruntuhan Katedral Coventry serta pabrik Alfred Herbert dan Standard Motor yang menjadi sumber utama penggalangan dana. Setelah kunjungan diplomatik ini, Pavlichenko tidak pernah kembali ke medan perang. Ia diangkat menjadi perwira dan melanjutkan perannya sebagai instruktur, melatih generasi penembak jitu hingga perang berakhir. Pada tahun 1943, ia dianugerahi penghargaan tertinggi Uni Soviet, Bintang Emas Pahlawan Uni Soviet, serta 2 kali menerima Orde Lenin atas jasanya yang luar biasa. Ketika Perang Dunia II berakhir, Lyudmila Pavlichenko kembali ke kehidupan sipil dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Kiev. Setelah menyelesaikan studinya, ia memulai karir baru sebagai seorang sejarawan. Dari tahun 1945 hingga 1953, Pavlichenko bekerja sebagai asisten peneliti di Markas Besar Angkatan Laut Soviet, mendedikasikan dirinya untuk memahami dan mendokumentasikan sejarah militer. Tak hanya itu, ia juga aktif dalam Komite Veteran Perang Soviet, di mana ia menjadi suara penting bagi mereka yang telah mengorbankan segalanya di medan perang. Namun, kehidupan Pavlichenko yang penuh perjuangan akhirnya berakhir pada 10 Oktober 1974. Ia meninggal akibat stroke pada usia 58 tahun dan dimakamkan di pemakaman Novodevichy di Moskow, tempat peristirahatan banyak tokoh besar Rusia. Di sampingnya dimakamkan putranya Rostilov yang tetap menjadi bagian penting dalam hidupnya. Keberanian dan kontribusi Pavlichenko tidak hanya dikenang di Rusia, tetapi juga di luar negeri. Salah satu penghargaan paling unik terhadap dirinya datang dari Woody Guthrie, seorang penyanyi folk legendaris asal Amerika Serikat. Ia menciptakan lagu berjudul Miss Pavlichenko sebagai penghormatan atas rekam jejaknya yang luar biasa selama perang dan kunjungannya ke Amerika Serikat serta Kanada. Lagu ini dirilis sebagai bagian dari The Us Recording, mengabadikan namanya dalam budaya populer Amerika. Kisah hidupnya juga diabadikan dalam dunia perfilman. Pada tahun 2015, film Battle for Sevastopol, sebuah produksi gabungan Rusia-Ukraina dirilis. Film ini yang memulai debutnya pada 2 April 2015 di kedua negara, memberikan versi yang sangat romantis dari kehidupan Pavlichenko. Dengan tokoh-tokoh fiktif dan interpretasi kreatif dari beberapa kejadian dalam memoarnya, film ini berhasil menarik perhatian internasional, termasuk dalam pemutaran perdana di Beijing International Film Festival 2 minggu kemudian. Selain film, memoarnya juga mendapatkan perhatian baru. Pada Februari 2018, edisi bahasa Inggris pertama dari memoarnya berjudul Lady Death diterbitkan oleh Greenhill Books sebagai bagian dari seri Greenhill Sniper Library. Buku ini dilengkapi dengan pengantar oleh Martin Pegler, menawarkan wawasan tentang pengalaman seorang wanita yang menjadi legenda perang.
Kisah Pavlichenko terus menginspirasi penulis fiksi sejarah, baik yang berbasis fakta maupun imajinasi, menghidupkan kembali cerita heroik ini untuk generasi baru. Novel Beautiful Assassin tahun 2010 dan The Diamond Eye karya Cat Quinn yang dirilis pada tahun 2022 membawa pembaca lebih dalam ke dalam dunia Pavlichenko, menggabungkan fakta sejarah dengan kisah dramatis yang memukau. Kehidupan Lyudmila Pavlichenko adalah simbol keberanian dan ketangguhan seorang wanita di masa perang. Dari medan perang yang mematikan, hingga menjadi duta besar tak resmi di Amerika Serikat, dan akhirnya menjadi sejarawan serta pelatih generasi baru, ia meninggalkan jejak yang tidak terlupakan. Bahkan hingga hari ini, namanya terus bergema. Tidak hanya sebagai Lady Death, tapi sebagai ikon keberanian yang melampaui zaman. Sampai di ujung labirin kali ini, tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.